bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami, terutama di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar bersama-sama. Firman-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Firman-Mu itu boleh memulihkan setiap kami. Firman-Mu itu boleh mengubah hati kami ya Tuhan, untuk menjadi hati yang sangat taat, peka terhadap kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, persiapkan seluruh jemaat yang hadir, dan juga dimanapun jemaat-Mu berada, tidak ada satupun yang terlewatkan untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah kuasa firman yang tidak terbatas menguasai hamba-Mu, menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, mujizat terjadi Bapak Ibu. Waktu di doa awal tadi itu hati saya susah gitu ya, karena disapa shalom tidak ada yang menjawab, saudara-saudara. Nah, nggak disuruh jawab malah jawab. Nah, puji Tuhan, jawabnya dalam hati ya. Nah, hari ini kita bersyukur boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan program khotbah berseri ya, sudah sampai di kitab Hakim pasal kita Hakim pasal berapa Bapak Ibu? Iya, 11, puji Tuhan. Ingat ya, pasal 11. Nah, coba kita melihat ayatnya. Sebenarnya ayat 1 sampai 11 kita baca, tapi kita bagi ya Bapak Ibu. Hanya 11 ayat kita bagi. Hakim-hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3 saya beri judul ditolak dan dipakainya. Ditolak manusia tetapi dipakai oleh Tuhan. Nah, ini yang kita lihat Bapak Ibu. Coba kita baca ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, punya pengalaman ditolak? Punya Bapak Ibu? Oke, mungkin yang sederhana waktu kita melamar pekerjaan ya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana ketika melamar pekerjaan, kemudian ya bahasa kasarnya mungkin gak ditolak, saudara. Tapi biasanya bahasanya apa? Maaf, perusahaan ini belum membutuhkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Masih belum ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung di perusahaan ini. Betul, saudara? Nah, ketika kita mendengar kalimat itu, hati dan pikiran perasaan kita gimana, saudara? Waduh, sedihnya minta ampun ya. Sedih sekali. Saya ingat saudara melamar di beberapa tempat, gitu ya. Sebenarnya saya sudah percaya diri, saya pasti bisa diterima. Wah, ini saudara-saudara. Kenapa saya mengatakan saya pasti bisa diterima? Karena kan saya punya ijazah S3. Keren ya saudara-saudara ya. Kalau yang S2 saja diterima, apalagi ya S3. Pasti saya diterima. Nah, itu pemikiran saya Bapak Ibu. Akhirnya saya masukkan email ya, lamaran itu, kurikulum vitae dan lain sebagainya. Saya masukkan ada beberapa tempat. Jawabannya apa saudara? Balas di email, maaf,
lembaga kami belum membutuhkan. Loh, saudara, ini gimana ya? Yang satu lagi, maaf, juga belum bisa menerima. Gak disebut alasannya apa? Atau mungkin takut gajinya besar ya? Iya kan? Kalau punya gelar tinggi kan, ya tanya Paula kalau nggak percaya, saudara-saudara. Pasti tuntutannya besar, pasti gajinya besar kan? Padahal saya nggak pernah ngomong, saudara, begitu ya. Nah mungkin itu pertimbangannya, saya juga nggak tahu. Yang lain lagi juga, saudara-saudara. Terus yang diterima yang mana, saudara? Jauh gitu ya. Di luar kota itu yang menerima. Kalau yang di dalam kota, yang dekat-dekat sekitar sini nggak ada yang terima. Semua menolak. Waduh, hati saya sedih. Enak deket sebenarnya, tapi akhirnya Tuhan tempatkan yang jauh. Nah, Bapak Ibu, pemikiran manusia kadang berbeda. Ya, pemikiran manusia seperti langit dan bumi dengan pemikirannya Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah merencanakan liburan tapi cancel, tapi batal? Coba Bapak Ibu Saudara. Ya, ada beberapa loh. Saudara, yang cancel, yang batal. Karena apa? Karena peristiwa, karena ya macam-macam yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sampai kita tidak bisa mengikuti keinginan kita. Ya ada kekecewaan, ya ada kesel juga, ada. Tapi Bapak Ibu, di balik itu sebenarnya Tuhan tetap baik dan indah. Amin. Ada yang marah, ada yang menggerutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, nggak mungkin. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan yang baik dan indah, hati saudara sudah dijamah oleh Tuhan, nggak akan menggerutu, pasti akan menerima. Walaupun saudara ada yang belum bisa terima, tapi kita selalu berkata, sudahlah, ya kan, sudahlah. Nah Bapak Ibu coba lihat, ketika ditolak, tapi ada juga yang belum dapat pekerjaan, lalu dihubungi. Kira-kira saudara mau nggak masuk? Ya kalau belum dapat pekerjaan pasti mau ya. Tapi ada juga yang nggak mungkin mau. Tadi ditolak, dulu ditolak, sekarang dibutuhkan. Lalu saudara akan berpikir, emangnya ban serep ya? Tambal butuh saudara-saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita boleh merenungkan kalau ditolak, apalagi kisah asmara Bapak Ibu, kisah cinta Bapak Ibu di masa mudamu. Ketika ditolak cintamu, dukun bertindak ya. Gitu kan? Kalau dulu yang lama-lama. Kalau sekarang kamu tolak, memangnya sing ganteng kayak kamu tok, gitu kan? Sing cantik kamu tok. Oh, kalau sekarang beda saudara-saudara. Kalau dulu cinta mati, gitu ya. Kalau kamu tolak dengan segala upaya, cara apapun, harus kena kamu, harus dapat kamu. Nah ini ada teman saya, saudara-saudara ya. Itu waktu kuliah itu luar biasa. Sampai didoain, dipuasain Bapak Ibu. Ya memang lain suku Bapak Ibu. Pasti keluarga juga gak bisa menerima ya. Tetapi yang luar biasa itu adalah teman saya yang laki ini luar biasa. Kok gak ada di asrama, kemana dia? Lagi doa puasa. Doa puasa untuk apa? Supaya dia mau sama aku. Wah sampai kayak begitu loh saudara. Ya maklumlah mahasiswa STT kan modalnya hanya doa dan puasa. Ya betul ya, dua mahasiswa ya. Kerjaannya kan hanya doa dan puasa. Kekuatannya kan doa dan puasa. Jadi apapun saudara-saudara, perkara apapun bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Katanya yang punya teologi seperti itu saudara-saudara. Tapi kenyataannya kan bukan. Tapi akhirnya jadi juga. Saudara-saudara, ditolak berulang kali. Mungkin lagu itu sudah ada di hatinya. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali saudara-saudara. Makanya dia ingat itu akhirnya diterima. Tapi sayang waktu mau menikah, yang laki ini mati duluan karena sakit saudara-saudara. Waduh padahal sudah mau akhirnya. Yang perempuan itu mau loh. Karena luar kota, dikubur luar kota, kita semua naik kereta waktu itu saudara-saudara. Sampai di pemakaman juga. Waduh dalam hati saya, kira-kira sia-sia nggak doa puasa selama itu ya? Aduh saudara, luar biasa. Nah akhirnya yang perempuan ini dapat mahasiswanya yang sudah tua masuk, dapat sampai sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika ditolak, waduh memang nggak enak ya. Saya punya teman juga ditolak orang tuanya. Nah ini
Kalau orang tuanya sudah menolak, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu Pak David Harjo sudah cerita ya, dia ditolak begitu kan. Biasanya kalau sudah ditolak begitu gimana saudara? Masa dewasanya itu rata-rata ya memberontak gitu, saudara, tidak taat, orang tua nggak dianggap, itu biasanya begitu, saudara. Tapi teman saya yang sejak SMA ini tidak ada memberontaknya, tetapi saudara pelampiasannya di mana? Seolah-olah di dalam kehidupannya itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sekolah, saudara. Karena teman baik, jarak rumah ke sekolah 3 km, naik sepeda JR, genjot langsung Bapak Ibu ya. Zaman itu semua rata-rata naik sepeda. Yang naik sepeda motor orang kaya hanya beberapa saja, tapi rata-rata naik sepeda gitu ya. Nah, selalu dia berkata begini, Widodo, jemputin aku ya. Oke, tak jemput. Logikanya, kalau saudara jadi saya jemput dia, itu yang genjot di depan siapa? Dia kan? Saya duduk di belakang kan? Betul kan? Tapi dia nggak pernah mau, saudara-saudara. Berangkat saya, ya karena di daerah pabrik gula pesantren itu kalau dari kota ke sana itu naik jalannya menuju ke Gunung Kelut Bapak Ibu. Nah kalau turun kan enak. Kalau turun ya nggak tak rem, tak biarin saudara ya. Dia takut itu pelan. Sudahlah, nggak ada remnya. Saya capek tadi berangkat sudah naik begitu, sekarang pulang ya tak lepas gitu saudara. Satu. Terus yang kedua, yang namanya PR nggak pernah dikerjakan. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 sama-sama satu bangku, dia nggak mau bangku lain saudara. Bahkan waktu jurusan A1 apa A2 atau A3 atau A4, itu tuh kamu A berapa? Aku sih mestinya A3 saja, karena fisika matematikaku hancur gitu saudara ya. Jangan A1 saja. Fisika A1 itu keren loh. Ya zaman itu memang keren A1 saudara. Kalau A3, A4, apalagi A4 itu kan bahasa toh, Bapak Ibu. Iya, A3 itu IPS. Ya, A1 itu fisika, A2 biologi. Zaman itu Bapak Ibu. A1, A2 itu keren. Kalau A3, A4 sudah, jangan. Harus A1 kayak aku. Wah, apa yang terjadi saudara? Nah, ini nggak sesuai keinginan saya kan? Akhirnya nilai saya 6 semua saudara. 6 semua. Tapi agamaku 9. Loh, nggak cocok toh saudara. Diomongin nggak cocok. Tahu itu saya ambil 4 aja lah. Bahasa saja lah. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang namanya PR, tuh kita datang lebih pagi ya. Ngapain? Aku nyontoh apa yang sudah kamu kerjakan. Sampai lulus begitu sudah. Ya karena orang Kristen, teman di persekutuan doa juga, jadi hidupnya itu nggak ada gairah begitu. Kamu tuh mau jadi apa kalau PR nyontoh terus? Sudahlah kan nggak ada yang tahu. Iya tapi Tuhan kan tahu. Saudara, ya itu urusan Tuhan lah. Nanti yang penting ini lulus dulu. Ya jangan dicontoh ya Bapak Ibu ya. Ini mentalitas yang nggak bagus ini yang begini. Ya betul, sampai lulus SMA dengan nilai yang pas-pasan. Sebenarnya itu bukan lulus tapi lolos. Karena dosennya, gurunya bosen ngajar dia. Jadi lebih baik kamu keluar dari sekolah ini daripada tahun depan saya ketemu kamu lagi. Kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah setelah itu saudara di Kediri ya, kalau saya pulang ya saya mampir. Ternyata memang kenapa kok sampai peranginya begitu. Ditolak sama kedua orang tuanya. Dan yang kedua orang tuanya bercerai. Akhirnya pengaruh kepada anaknya. Kemudian apa yang terjadi saudara? Karena tidak punya harapan hidup, keinginan hidup, mati muda. Ya, saya pulang ke Kediri berikutnya, ibunya berkata, sudah nggak ada yang namanya Agus itu, namanya Agus saudara, nggak ada. Loh, kenapa Bu kok bisa begitu? Meninggal, serangan jantung katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat ya, di dalam Alkitab kira-kira ada nggak orang yang ditolak? Kalau masa sekarang mungkin banyak yang ditolak gitu ya saudara. Tapi di Alkitab kira-kira ada nggak yang ditolak? Ketika ada seorang yang berkata, ketika meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini kalimatnya siapa? Meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Siapa itu? Tuhan Yesus. Di kitab apa, saudara-saudara? Siapa? Siapa? Yusuf. Yusuf pernah ngomong, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kalau Yusuf pantasnya berkata, meskipun saudara-saudaraku meninggalkan aku, memasukkan aku ke sumur, Tuhan menyambut aku. Itu mungkin betul Yusuf ya. Tapi kan ngomongnya meninggalkan aku di sumur. Enggak tahu Bapak Ibu. Dia hanya berkata, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Siapa itu? Bapak Ibu boleh baca Mazmur 27 ayat 10. Nah, kalau sudah Mazmur, pikiran kita langsung Daud. Padahal betul itu Daud. Sebab Mazmur tidak semuanya ditulis oleh Daud. Kalau Mazmur 90 lebih baik 70 tahun daripada 80 tahun. Siapa itu sih ngomong? Itu bukan Daud loh Bapak Ibu. Itu Musa saat dia stres melayani umat Tuhan di padang gurun. Lebih baik Tuhan, aku umur 70 tahun saja mati. Artinya apa? Engkau gak usah panggil aku melayani bangsa yang tegar tengkuk. Itu konteksnya Bapak Ibu. Nah, ketika Daud berkata, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada penafsir yang mengatakan Daud itu ditolak. Terjemahan ini kurang tepat ya. Kata meskipun itu artinya apa? Kalau yang bahasa Indonesia. Makanya kalau sudah kelas bahasa kan, meskipun itu artinya apa? Meskipun musuh di depanku. Apa arti meskipun itu? Sungguhan apa pengandaian? Nah, kalau sekarang gampang, ketik di AI, keluar di WA. Apa itu meskipun? Pengandaian, saudara-saudara. Berarti sudah terjadi? Belum terjadi kan? Nah, terjemahan bahasa Inggris itu jelas ya. King James menerjemahkan when itu ketika. Apa bedanya meskipun dengan ketika? Nah, kalau saudara belajar ikut kelas Selasa, hari Selasa itu, kelas kami kita akan belajar model begitu, saudara-saudara. Ya, bandingkan dengan terjemahan-terjemahan itu supaya kita tahu maksudnya itu apa. Jadi terjemahannya sebenarnya ketika ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ketika berarti sudah terjadi apa belum? Sudah. Kapan ayahnya dan ibunya meninggalkan Daud? Dan arti ketika itu apa, saudara-saudara? Kata meninggalkan maksud saya itu apa? Apakah ada tujuan? Kalau seperti saudara tinggalkan rumah ke gereja, ada tujuannya. Balik apa gak balik? Tinggalkan anak-anak di rumah, apa mau ke gereja, balik apa enggak? Ya balik kan saudara-saudara. Tapi kata meninggalkan di sini, ya bahasa Inggrisnya forsaken itu Bapak Ibu, itu dikatakan apa? Mencampakkan, menelantarkan, meninggalkan tanpa niat kembali. Jadi Bapak Ibu, ayahnya Daud ini luar biasa, teganya meninggalkan Daud tanpa kembali. Kapan itu? Kalau saudara baca di Alkitab itu jelas loh. Ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengadakan pesta pengorbanan, yang diundang siapa? Karena konteksnya Saul sudah ditolak jadi raja, lalu Tuhan di luar sepengetahuan manusia memilih seorang yang akan menggantikan Saul. Betul, saudara? Nah, di tengah pesta yang besar itu yang diundang siapa? Ya, orang tuanya, Bapak Isai. Terus siapa lagi yang diundang? Eliab, Elisama, Syama. Anak-anaknya yang punya prestasi, anak-anaknya yang sudah menunjukkan kehebatannya sebagai tentara Israel, yang tinggi besar perawakannya, yang dipandang orang luar biasa, itu yang diundang kan? Terus Daudnya di mana? Nah, ditinggalkan di padang penggembalaan. Harusnya kalau semua anaknya diundang dong, tapi enggak loh. Nah, jadi Bapak Ibu lihatlah, Samuel menduga ini orang tinggi besar, pasti dia Eliab atau Elisama yang akan dipilih oleh Tuhan. Ketika Samuel merenung berpikir begitu, Tuhan berkata kepada Samuel, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat perawakannya,
Tapi Tuhan melihat hati, bukan semuanya itu. Lalu Samuel berkata kepada Bapak Isai, inikah semuanya anak-anakmu? Padahal Daud itu sembunyikan. Kalau bisa, sudah Daud jadi gembala seumur hidupnya. Kan gitu saudara. Tidak usah maju atau di dalam konteks ini pemilihan seorang raja. Lalu Bapak Isai berkata, oh masih ada anakku yang satu. Ada di mana sekarang? Ada di padang pengembalaan. Mengembalakan berapa banyak domba? Puluhan? Saudara, ratusan? Enggak, hanya 2-3 ekor, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Daud diperlakukan seperti itu, dibiari di padang pengembalaan tanpa niat untuk bisa kembali. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Daud? Ketika ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, Tuhan menerima aku, bahkan Tuhan promosikan sebagai seorang raja. Nah Bapak Ibu, ketika manusia menolak kita, pasti ada yang namanya kekecewaan, ada yang namanya kegelisahan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Daud, ketika Yefta, dari ayat yang kita baca, yang ditolak oleh manusia, yang diusir, supaya apa? Saudara-saudara, kalau Yefta, supaya tidak dapat warisan. Kata Alkitab tadi ya, engkau tidak boleh dapat warisan karena apa? Kamu anak haram, perempuan lain, tadi kata Alkitab ya, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan Yefta? Ditolak oleh manusia, dipakai oleh Tuhan. Yang pertama yang kita renungkan adalah dari ayat 1 dan ayat 3 itu sangat jelas ya. Perhatikan Bapak Ibu, Yefta dikatakan apa? Anak seorang perempuan Sunda. Lalu yang kedua, Yefta akhirnya lari, pergi, dan di sana berkumpul dengan petualang-petualang. Apa sih petualang itu? Penjahat-penjahat ini sebenarnya, perampok-perampok, dan akhirnya apa? Ikut-ikutan merampok. Kalau saudara pikir ini bagaimana ya? Apalagi disebut perempuan Sunda. Waduh, zaman itu kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Saya ingat waktu masa kecil saudara, kita yang namanya anak-anak ya kita nggak tahu kerjanya orang tua itu apa. Tapi ada seorang ibu, mamahnya teman-teman waktu di kampung itu, setiap malam itu keluar. Dan keluarnya di mana saudara? Ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus di mana ngobrolnya? Ya kayak sekarang sih warung kopi kayak gitu ya, saudara. Dulu nggak ada kafe-kafe ya warung-warung begitu. Terus yang datang di situ siapa? Ya para laki-laki, saudara. Nah, waktu anak-anak ya berpikir, ini mamamu ini kerjanya apa ya? Nah, karena di kampung Bapak Ibu itu tetangga-tetangga sudah kasak kusuk gitu ya. Ini kerjanya apa ini ya? Setiap malam mesti keluar, pulangnya menuju pagi, lalu pakai make up dan lain sebagainya. Ya namanya anak kecil kita nggak tahu. Mungkin kalau anak sekarang tahu. Anak dulu kan bodoh-bodoh saudara-saudara ya. Sekarang kan canggih-canggih anak sekarang ini. Nah Bapak Ibu, ternyata lihat, setelah tahu ya jadi bahan omongan. Terus orang tuanya, opa-omanya teman saya ini tutup mata, tutup telinga rapat-rapat. Kenapa saudara-saudara? Karena orang tuanya ini sudah nggak punya kerjaan. Jadi untuk hidup itu dari mana? Ya tanda petik seperti menjual atau menyetujui kerjaan anaknya perempuan. Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang sangat menyedihkan sebenarnya. Kita bisa bayangkan kalau punya mama, punya orang tua seperti itu, bagaimana perasaan kita. Ya, teman saya ya akhirnya sedih, tapi ya apa boleh buat untuk biaya sekolah, untuk hidup makan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, itu kondisinya. Yefta mengalami perlakuan ya, olokan, hinaan, pasti saudara-saudara, apalagi konteks saat itu. Dan Yesus mengatakan apa? Di mata orang Yahudi yang namanya perempuan Sunda disamakan dengan apa saudara? Pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi ahli Taurat melihat mereka ini calon penghuni neraka. Bayangkan saudara, tidak mungkin ada pengampunan, tidak mungkin Tuhan menerima orang-orang seperti ini. Nah, itu konsep di dalam perjanjian lama begitu saudara. Tapi Tuhan mengatakan kepada mereka, justru merekalah ini yang setiap saat, setiap waktu datang kepadaku dan mendengar pengajaran.
Kamu yang merasa hebat, merasa suci, merasa benar, saudara, tokoh-tokoh agama zaman itu, kamu kemana? Tetapi lihatlah, yang tidak dipandang oleh orang, yang tidak dilihat oleh masyarakat, justru mereka yang datang kepadaku untuk mendengarkan pengajaranku. Jadi kalau begitu siapa yang diselamatkan sebenarnya? Nah Bapak Ibu, kita boleh melihat di sini ya, Yefta ditolak oleh keluarganya karena dia anak seorang perempuan Sunda. Lalu Yefta diusir oleh saudara-saudaranya dan akhirnya tidak mendapatkan warisan. Akhirnya Yefta lari dan berkumpul dengan petualang-petualang, dengan penjahat-penjahat, dengan perampok-perampok, dan akhirnya pergi merampok. Bapak Ibu, ini masa lalu yang kelam. Ya, masa lalu yang jahat, kehidupan yang tidak baik. Nah Bapak Ibu, mungkin kita juga memiliki masa lalu yang begitu. Memang ada risiko kalau masa lalunya buruk. Ketika dia jadi orang Kristen, ketika dia jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, dipercaya apa enggak kira-kira? Suatu saat saya mengundang hamba Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak tahu masa lalunya. Ketika berapa hari kemudian ada temannya hamba Tuhan itu ketemu saya, dia cerita, Pak Din tahu Bapak yang engkau undang kemarin itu? Enggak tahu. Kenapa? Waduh, wes aja dipercaya Pak omongannya. Loh, dia kan pendeta, dia kan hamba Tuhan. Wes aja dipercaya Pak khotbahnya. Loh, kenapa enggak dipercaya khotbahnya? Wes aja di rumah nih khotbahnya Pak. Dia itu brengsek Pak. Bisa gitu loh ya. Dia itu jelek Pak. Dulu hidupnya tuh kacau Pak. Jahat Pak. Saya tetap gak bisa percaya orang begitu bisa bertobat, bisa berubah. Saudara, saya ikut dia, percaya dia apa enggak? Saya melihat hari itu dia berkhotbah dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya gak peduli masa lalunya seperti apa. Bukankah semua orang punya masa lalu yang buruk, saudara? Tidak usah jauh-jauh. Alkitab sudah memberi contoh. Paulus, lihat. Dia jahat enggak? Pembunuh, betul? Saudara, lihat dia. Ketika dia bertobat percaya Yesus, lalu dia mau melayani, memberitakan Injil, jemaat kasak kusuk kan? Ngapain ini Om Paul ini datang? Jangan-jangan mau bunuh kita semua, mau memasukkan ke penjara kita semua, betul? Lihat Bapak Ibu, kadang-kadang perubahan pertobatan kita, memang Tuhan sudah melihat, tapi kadang manusia nggak lihat ya. Walaupun sudah berubah, manusia tetap nggak percaya. Muncullah seorang rekan yang namanya Barnabas. Nah, Barnabas ini yang meyakinkan jemaat bahwa Paulus sudah bertobat. Bapak Ibu Saudara, memang kadang Tuhan pakai orang lain untuk meyakinkan banyak orang bahwa kita adalah benar-benar sudah bertobat. Nah, Bapak Ibu, kalau kondisi yang seperti itu ya, maka biasanya sikapnya bagaimana? Saat kehidupan tidak sesuai dengan harapan, seperti teman saya tadi, tidak bisa menerima keadaan. Ya, dalam kondisi yang ditolak orang tua, kemudian orang tuanya bercerai, berpisah, dia sebenarnya nggak bisa terima keadaannya. Nah, waktu itu kan saya belum seperti sekarang ya. Saya tidak bisa memberi nasihat. Mazmur 27 ayat berapa tadi? Walaupun meskipun ketika orang tuamu menolak, meninggalkan, tapi Tuhan menerima dan menyambut kamu. Harusnya waktu itu kan aku ngomong gitu ya. Tapi kan Alkitab gak pernah diwocok, Bapak Ibu. Anak-anak SMA itu masuk seneng wocok Alkitab. Halo? Halo yang SMA seneng wocok Alkitab gak? Seneng baca statusnya orang Pak. Nah itu sekarang sebenarnya. Dulu kan memang gak ada semua. Jadi mau gak mau baca Alkitab. Betul ya saudara? Nah, dia gak bisa terima keadaan. Hidupnya gak sesuai dengan harapannya. Makanya kalau masih konsep berpikirnya agama, dia akan berkata begini. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, maka saya marah kepada Tuhan, saya marah kepada orang tua, bahkan saya marah kepada yang lain. Bahkan yang lebih parah lagi apa saudara? Tidak bisa ketemu orang. Ketemu banyak orang. Tidak tahu. Mungkin Gracia yang bisa menyelidiki, meneliti ya saudara-saudara ya. Karena ini ada anak saudara-saudara akhirnya dipulangkan dari Taipei. Ya gara-garanya apa? Kalau
membuat banyak orang itu muntah. Loh, aneh ya, saudara. Jadi nggak sampai lulus dipulangkan. Kemudian yang kedua, sakit. Akhirnya nggak bisa sekolah, nggak bisa part time, nggak bisa kerja, magang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kok bener aneh? Ya saya nggak tahu ini apa ini ya. Sampai saya bingung gitu. Kok bisa ya? Nggak bisa ketemu orang. Terus ternyata ketika dia dipulangkan, kita main ke rumahnya, orang tuanya ngaku memang orang tuanya menolak anaknya. Apalagi di luaran punya 2 anak, orang tuanya membandingkan, tetemu itu loh sukses, sekarang bisa masuk di universitas yang bagus. Nah itu dia merasa tambah kepukul lagi, saudara. Dan akhirnya dia nggak buat apa-apa. Nah salahnya dibawa ke orang pinter. Nah ini saudara, ternyata orang bodoh gitu ya. Sampai hari ini tetap nggak sembuh-sembuh. Ya katanya kerasukan lah, katanya inilah. Aduh, nggak ada itu. Dibawa sampai ke hamba Tuhan yang spesialis bisa ngusir setan. Dia nggak dibawa ke saya, saudara. Karena spesialis saya bukan itu. Nanti tak ajari malahan, saudara ya. Dibawa ke hamba Tuhan spesialis ngusir setan. Ya memang gak ada setannya, saudara. Apaan sih mau diusir? Pasti setannya akan berkata, sing masuk itu loh sopo, aku ini sudah di luar kok usir-usir. Mungkin gitu setannya berkata. Betul saudara? Nah ternyata memang bermasalah di masa lalunya. Dia marah kepada Tuhan, orang Kristen. Dia ajak ke gereja gak mau. Tuh bayangkan saudara. Tapi Kristen berdoa gak mau. Apalagi baca Alkitab gak mau. Waduh, memberontaknya luar biasa, saudara. Puji Tuhan, terakhir-terakhir ini orang tuanya cerita ada sedikit perubahan. Jadi jawabannya itu satu saja. Orang tua harus sering ajak ngomong, ya, ngobrol, ya anggaplah seperti anak kecil lah, memberi perhatian. Ya malum karena orang tua sibuk bekerja, Bapak Ibu, ditambah juga kurang perhatian. Nah jadinya kayak begini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau konsep berpikirnya masih agama, dia akan berkata apa? Kalau hidupmu gak sesuai dengan harapan, saya akan marah kepada Tuhan, marah kepada diri sendiri, marah kepada orang tua, marah kepada banyak orang. Karena saya percaya bahwa setiap orang yang baik layak mendapatkan kehidupan yang baik dan nyaman. Amin. Kalau saudara jawab amin, berarti konsep berpikirmu masih agama. Kalau menurut Alkitab, orang yang baik dapat yang baik gak? Enggak mesti kan, saudara? Enggak mesti. Sudah takut, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Bahkan Yesus saja diperlakukan yang sebaliknya. Orang-orang yang biasa ditolong dia, satu saat berkata Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ketika Yesus ditangkap, mereka juga berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, itulah agama. Tapi bagaimana dengan Injil? Nah, Bapak Ibu, ini bedanya. Saat situasi hidup tidak sesuai harapan, saya bergumul. Nah, ini yang penting saudara ya. Bergumul apa saudara? Dia tidak merenungi nasibnya yang ditolak, yang ditelantarkan dan lain sebagainya. Tetapi konsep berpikirnya dia relasikan dengan Kristus. Dia berkata apa? Tetapi saya tahu bahwa semua hukuman saya, nah ini yang penting saudara, sudah ditanggung oleh Yesus. Dan sekalipun Allah mengizinkan saya melewati kesulitan, ditolaklah, tidak diperlakukan dengan baiklah, macam-macam, itu semuanya untuk melatih saya. Dia akan menyatakan kasihnya sebagai Bapa di tengah kesulitan yang saya hadapi. Amin. Bisa yang Injil atau masih yang kanan, ya yang masih agama, saudara. Dan kita belajar dalam bagian ini. Bagaimana dengan Yefta? Ternyata Tuhan tidak melihat masa lalu Yefta yang ditolak. Sebab kalau dia berpikir aku udah ditolak oleh keluarga, diusir, Bapak Ibu Saudara, apakah dia akhirnya bisa jadi hakim? Ya, pasti akan sulit. Karena dia percaya. Bahkan di perjanjian baru dikutip
dikutip oleh penulis Perjanjian Baru di Ibrani pasal 11. Ternyata apa? Yefta punya iman. Karena iman, gitu ya, saudara-saudara, Yefta disebut namanya. Orang-orang Perjanjian Lama, semua yang disebut tokoh-tokoh iman, imannya kepada siapa? Imannya kepada Kristus yang akan datang. Sekarang bagian yang kedua, ayat 4 sampai 8, Bapak Ibu lihat ya. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Yefta sudah diusir, menetap tinggal di tanah Tob tadi, kumpul dengan para penjahat. Lalu para tua-tua Gilead menjemput Yefta. Lalu katanya, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Kira-kira kalau saudara jadi Yefta, mau nggak? Sudah diusir, sudah ditolak, kemudian didatangi untuk bergabung. Kenapa? Karena berperang melawan Bani Amon. Dan sepertinya orang Israel ini menyadari tidak punya kekuatan untuk melawan apalagi menang terhadap Bani Amon itu. Mungkin kalau orang sekarang bertindak seperti Yefta akan berkata, yang lalu aja kau buang, yang lalu aja kau usir, sekarang kamu pakai lagi. Pasti nggak mau, saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, sama-sama, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, biasanya gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami atau menjadi hakim atas seluruh penduduk Gilead. Ini kira-kira Yefta mau pergi percaya kepada tua-tua Gilead itu sebenarnya apa karena janji yang terakhir itu? Kamu nanti akan kujadikan pemimpin. Apa itu yang dipercaya, saudara-saudara? Mungkin ketika kita membaca, oh karena ada iming-iming, jadi pemimpin, jadi panglima, jadi ketua. Jadi apa lagi, saudara-saudara? Pokoknya orang nomor 1, gitu ya. Oh pasti mau, begitu saudara. Sekarang kalau pernyataannya dibalik, kira-kira tua-tua Gilead ini bisa dipercaya enggak? Jangan-jangan dia hanya apa, saudara? Janji saja, tapi nanti kalau aku mau ikut berperang, jangan-jangan nggak dijadikan pemimpin, betul kan? Bisa kebalik begitu kan? Kenapa? Apalagi sudah dibenci loh, dimusuhi, diusir. Jadi saya pikir nggak mungkin, saudara. Asal percaya jadi pemimpin, kayaknya nggak mungkin. Ini pasti hanya janji palsu saja ini. Kenapa? Karena aku sudah dibenci, karena aku sudah ditolak, karena aku sudah dimusuhi. Tetapi Alkitab berkata akhirnya Yefta mau. Nah ini yang saya renungkan, Bapak Ibu. Ternyata bagian kedua yang kita renungkan di sini adalah ternyata Yefta itu adalah seorang yang rendah hati. Dan ketika seseorang itu rendah hati pasti ditinggikan Tuhan. Katakan sama-sama, kalau aku rendah hati pasti ditinggikan Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kalau aku tinggi hati pasti direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Siapakah itu? Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang hebat itu. Ketika dia sombong, dia tinggi hati, buat patung supaya orang-orang pada masa itu menyembah dia. Tuhan rendahkan serendah-rendahnya sampai seperti lembu makan rumput. Ketika tua-tua Gilead berkata, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Yefta berkata, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku waktu kamu terdesak? Kira-kira pikirannya tambah butuh enggak ini kira-kira? Di tengah kesulitan, keterdesaan oleh musuh, terus dibutuhkan. Nah, saudara-saudara,
Nah ini ya, apa namanya? Letaknya di mana? Ada mobil yang letaknya ban serepnya di bawah, ya kena air hujan, kebanjiran, kena kotoran, betul ya, saudara? Makanya yang mompa itu kadang stres kalau mompa tambah angin ban serep itu. Sudah pentilnya dibalik ya, itu kan mesti dicopot itu supaya gitu ya. Kalau bener ya maunya dibalik kan supaya gampang, ya Bapak Ibu, betul ya? Tapi yang mobil yang baru-baru yang canggih-canggih ban serepnya di mana? Di bagasi di dalam. Jadi bersih, bebas dari kotoran. Nah itu bedanya saudara. Atau Bapak Ibu nggak tahu ban serepnya di mana nih mobilku? Atau di rumah atau masih di showroom? Nggak mungkin saudara. Pasti ada ya. Nah Bapak Ibu lihat ya, itu ban cadangan, ban serep itu dibutuhkan kapan? Ketika meletus di jalan tol ya, karena jalannya kenceng 150 katakanlah gitu ya, atau bocor kena paku atau apa ya, bannya nggak cubles soalnya ya Bapak Ibu ya. Nah diperlukan toh. Jadi kira-kira mikirnya bukan tambal butuh sebenarnya. Mikirnya itu ban serep, ban cadangan berguna apa tidak? Berguna sekali apa tidak? Berguna sekali loh Bapak Ibu. Jadi mikirnya, wah aku ini tambal butuh ya, jangan. Mikirnya apa? Berguna. Coba kalau nggak ada ban serep ini, nggak ada ban cadangan ini, apa yang terjadi? Ya kalau di kota banyak tukang tembel ban, betul? Di mana-mana ada. Tapi kalau saudara keluar kota, masuk ke desa, gimana ceritanya? Ya tiup sendiri. Makanya ada yang pinter bawa pompa sendiri. Nah Bapak Ibu, bahasa Alkitab Paulus pernah mengatakan, perhatikan dia, bawa pulang dia, karena dia ini sangat berguna. Paulus ngomong kepada siapa? Dan siapa yang dimaksud berguna ini? Kalau secara kasat mata, berguna atau bencekno, muak dia apa menyenangkan dia? Siapa saudara? Ini alamat saudara masuk surga. Dites satu-satu, nggak bisa jawab, dikembalikan ke GBI, Graham Family, supaya ikut kelas sekolah minggu, ikut kelas hari Selasa. Amin. Gak ada ya. Siapa yang dikatakan Paulus engkau sangat berguna? Dia ngomong kepada pejabat, dia ngomong kepada bosnya bahwa orang ini sangat berguna. Terima dia, sama menyambut dia seperti seorang saudara. Wes angel Pak, angel. Ya udah tak kasih tahu ya, kalau enggak nanti saudara nggak pulang soalnya, nggak bisa melencer gitu ya. Siapa? 2 mahasiswa? Siapa? Nggak tahu juga ya. Belum belajar tafsir PB. Iya, Onesimus. Onesimus itu seorang budak. Budak hambanya Filemon. Dan dia kenapa ketemu Paulus di dalam penjara? Surah Filemon kan dia ditulis Paulus waktu Paulus di dalam penjara. Karena budak Onesimus itu korupsi, bukan hanya korupsi, mencuri. Ya ini penafsir mengatakan begitu ya. Melakukan kejahatan, ketidakjujuran, akhirnya sama bosnya dimasukkan penjara. Lihat Bapak Ibu, ketika dimasukkan penjara, Tuhan itu luar biasa ya. Ketemulah dengan hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus. Ngobrol di situ, siapa bosmu? Kenapa sampai seperti ini? Akhirnya Filemon dihubungi oleh Paulus ya, tentunya melalui rekan-rekannya Bapak Ibu, dan berkata apa? 2 kali atau 3 kali surat Filemon mencatat dia sangat berguna. Dia berguna. Nah Bapak Ibu, mau menjadi orang yang berguna? Kalau Bapak Ibu mau melayani Tuhan, jangan sampai saudara berkata, banser pikir ya, enak aja kamu ngelencer, aku suruh melayani. Aku yang pengen ngelencer sebenarnya. Enggak Bapak. Engkau berguna. Engkau bermanfaat. Kalau enggak ada saudara, seolah-olah enggak jalan gitu ya. Bukan. Kita berguna karena apa? Tuhan yang membuat saya dan saudara berguna.
Kita orang berdosa, kita budak, kita hamba. Ditebus oleh Kristus, kita menjadi orang merdeka. Kita bukan jadi hamba lagi, tapi kita jadi seorang anak. Lah, rahasianya apa saudara-saudara? Kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Sudah dibenci tetapi bersedia menolong. Sudah ditolak, bersedia menolong. Ini kan satu hal yang luar biasa. Dan contohnya siapa saudara-saudara? Kristus. Di dalam Filipi pasal 28 di situ dikatakan apa? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di titik nadir ya. Sampai orang tidak anggap dia. Ya saya berkata, orang waktu lihat memalingkan wajahnya, memalingkan mukanya, nggak mau lihat Yesus. Kenapa saudara? Ini satu penghinaan, satu penolakan yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab ayat berikutnya? Ketika Kristus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan mati seperti seorang hamba di atas kayu salib, kematian yang sangat memalukan, kematian yang terkutuk itu saudara-saudara, dia ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kerendahan hati yang ditinggikan oleh Tuhan. Sebenarnya yang layak sombong itu siapa? Manusia apa Kristus sebenarnya? Kristus yang punya segala sesuatu, punya segala hal. Dia maha. Kerajaan surga dia yang berkuasa di sana. Sebenarnya yang pantas sombong siapa? Kristus, saudara. Iya, pantas dia sombong, tapi dia tidak lakukan. Tapi justru manusia yang tidak layak untuk sombong. Sombongnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dia tidak memahami. Kalau saya dan saudara memiliki kerendahan hati, pasti kita ditinggikan oleh Tuhan. Nah, ini yang Pak Bambang sampaikan ya. Saudara ketemu tulisan ini di mana? Saudara masuk belok kanan. Waktu saudara naik tangga ke gereja, masuk ke ruang ibadah, saudara diharapkan nilai-nilai value itu loh. Nah, bisa murah hati kalau rendah hati, generosity. Bisa obedience, openness, bisa taat dan terbuka kalau rendah hati. Bisa hidup kudus kalau rendah hati. Cinta damai, rendah hati. Punya semangat sukacita, harus rendah hati. Punya kasih, harus rendah hati. Kalau saudara hanya baca nilai-nilai, tapi engkau tetap tinggi hati, nggak mungkin akronim gospel ini terwujud dalam hidup kita. Dan kalau itu tidak terwujud dalam hidup kita, kita tidak mungkin mengalami Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah. Jadi Bapak Ibu, yang kedua kita belajar rendah hati. Yang terakhir ayat 9-11, ini yang luar biasa ya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala, gak hanya janji saja, tapi dinyatakan dan sebagai panglima mereka. Dan yang penting, Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Yang ketiga, saudara, Tuhan tidak melihat masa lalunya. Dia ditolak, tapi Tuhan terima. Yang kedua, dia Yefta sebagai seorang yang rendah hati tadi, walaupun dibenci, diusir, masih mau bersedia menolong, menerapkan nilai-nilai di gereja seperti di gereja kita. Dan yang ketiga, hasilnya apa saudara? Kalau dimulai dari kerendahan hati, pasti dia akan menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Kalau kita belajar kepemimpinan, coba lihat, bersikap rendah hati itu apa? Suatu hal yang pasti ada dalam diri orang yang hebat adalah kerendahan hatinya. Saya lupa belum kirim podcastnya Pak Yohanes Dipo ya, saudara. Itu yang terbaru, dia ngobrol seorang hamba Tuhan yang dia menyadari
resiko pekerjaan yang sangat berat, dia terapkan ini loh Bapak Ibu. Ya, sampai dipuji sama yang wawancara. Wah, ini aneh ini advokat satu ini saudara-saudara ya. Dia terapkan nilai-nilai Alkitab, nilai Kristen, betul dia lakukan itu. Apa kuncinya? Kerendahan hati. Ya, dia bisa bawa sampai seperti sekarang. Malah Bapak Ibu, saya kenal dia waktu belum jadi apa-apa ya, ikut kursus Alkitab Berea. Karena waktu itu dia yang bisa ngerti LCD, dia datang duluan, dia yang ngatur LCD-nya Bapak Ibu. Saya khotbah di gerejanya waktu dia masih anak sekolah minggu. Ibadah remajanya saya melayani dia, masih belum jadi apa-apa di situ. Benar-benar seorang yang rendah hati. Makanya sampai hari ini dia jadi orang pemimpin yang rendah hati, dan akhirnya dia benar ditinggikan Tuhan, saudara-saudara. Karirnya bagus, promosinya bagus. Bapak Ibu Saudara, Yefta kata Alkitab tadi, membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Dia benar-benar seorang yang rendah hati. Coba Bapak Ibu lihat, yang paling akhir saya mau menekankan di sini. Ternyata Yefta sebagai seorang hakim tadi merupakan apa? Tipologis dari Kristus. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 dan 11. Tapi di dalam ayat yang ke-11 saja, di situ dikatakan apa, saudara? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 ya. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Kristus. Kristus ditolak? Ya. Aku datang kepada milikku, milik kepunyaanku, tetapi mereka tidak menerima aku. Mereka menolak aku, bahkan mereka menyalibkan aku. Wah, ini kan ketertolakan yang luar biasa, saudara. Mungkin di antara kita ada yang belum mengalami ketertolakan yang seperti ini. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak. Saudara sebagai orang tua datang kepada anakmu, tapi anakmu menolak engkau. Gimana perasaanmu? Waduh, sedihnya luar biasa. Anakku sendiri, milikku sendiri menolak aku. Itu yang dialami oleh Kristus, saudara. Dia ditolak oleh umatnya. Supaya apa? Saya dan saudara yang ditolak oleh Allah karena dosa dan kejahatan kita, kita diterima oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Kristus adalah, Yefta merupakan gambaran dari Kristus yang rendah hati dan akhirnya ditinggikan oleh Tuhan. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Waktu Kristus merendahkan diri dari surga yang mulia, turun serendah-rendahnya, bahkan sampai dikatakan apa, saudara? Turun ke neraka, ke dunia orang mati. Pengakuan 5 rasuli kita ya. Dan setelah itu apa? Dia dinaikkan, dibangkitkan, ditinggikan setinggi-tingginya, sampai semua lidah mengaku, sampai lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang terakhir, Yefta merupakan gambaran dari Kristus, merupakan seorang pemimpin ya, saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 2. Silakan tim musik pujian boleh tampil ke depan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, walaupun orang menolak kita, tapi Tuhan memakai saudara semua. Amin. Mari bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian ya. Saya senang dengan lagu ini ya. Jadi gak apa-apa ya, saya ulang bulan lalu sudah nyanyi, sekarang nyanyi lagi. Mahkota Kehidupan, saudara-saudara. Biarlah kita yang dipercaya oleh Tuhan
yang diterima oleh Tuhan, kita mau melayani Dia karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Tak akan pernah ku sesali ya untuk melayani Dia. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidup. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, milikku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai dunia memahkotkan kehidupan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita renungkan firman Tuhan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang Haleluya. hidupku. Haleluya. Lewati lembah Air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani dakwah milikku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai dunia memahkotkan kehidupan. Sesuai dengan pujian kami, sekalipun kami ditolak oleh dunia ini, tetapi kami mau jadi yang setia ketika Engkau mendapatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh disampaikan hamba-Mu. Jadikan kami seperti Yeftah, sekalipun dunia tidak memandang kami, tapi kami tahu kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Bahkan sebagai gembala yang menggembalakan di tempat ini bersama dengan Bapa, Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami dalam menghadapi kehidupan di depan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.